materi mengenai pengertian keterampilan mengadakan variasi. Menurut Agung dan Wibawa, tahun 2014 salah satu hal yang mempengaruhi efektivitas kegiatan belajar di kelas adalah rasa bosan yang timbul pada diri siswa. Guru dituntut untuk kreatif di dalam kelas untuk mengatasi atau mencegah datangnya rasa bosan pada siswa. Menurut Mulyasa, tahun 2015, mengadakan variasi merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru, sehingga siswa tidak merasa bosan dan tetap tekun, antusias, dan penuh partisipasi dalam proses pembelajaran. Adanya variasi dalam mengajar ini juga merupakan sebuah upaya guru dalam memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar secara luas dan mendalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengadakan variasi adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa agar dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi ini juga dapat digunakan untuk penguasaan keterampilan mengajar yang lain, seperti dalam menggunakan keterampilan bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan keterampilan mengadakan variasi. Tujuan penggunaan variasi ditujukan kepada anak didik dan bermaksud yang pertama, meningkatkan dan memelihara anak didik terhadap relevansi proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan kesempatan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu melalui eksplorasi dan penyelegikan terhadap situasi yang baru. Yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah melalui penyajian gaya mengajar yang bersemangat dan antusias sehingga meningkatkan iklim belajar siswa. Yang keempat, memberi pilihan dan fasilitas dalam belajar individual. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah manfaat keterampilan variasi dalam proses pembelajaran. Manfaat keterampilan variasi tersebut antara lain yang pertama, menumbuhkan perhatian peserta didik. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, dengan bervariasinya cara guru menyampaikan proses pembelajaran, maka akan membentuk sikap positif bagi peserta didik terhadap guru. Yang keempat, dapat menanggapi rasa ingin tahu serta ingin menyelidiki peserta didik. Yang kelima, melayani kegiatan dan pola belajar peserta didik dengan berbeda-beda. C. Prinsip-prinsip penggunaan variasi. Semua guru pasti mengharapkan peserta didiknya tetap bergairah dan senang akan pelajaran yang diberikan oleh guru, bukan? Maka dari itu terdapat prinsip-prinsip penggunaan variasi mengajar. Antara lain yang pertama, dalam penggunaan keterampilan variasi sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Selain itu juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk tiap jenis variasi. Semua itu untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan, sehingga momen proses belajar mengajar tetap utuh dan tidak rusak. Perhatian peserta didik dalam proses belajar tidak terganggu. Yang ketiga, menggunakan proses komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru. Oleh karena itu, memerlukan penggunaan yang luas, spontan, sesuai dengan umpan balik yang diterima dari peserta didik. Biasanya bentuk umpan balik ada dua, yaitu yang pertama, umpan balik tingkah laku yang menyangkut perhatian dan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, umpan balik informasi tentang pengetahuan dan pembelajaran. D. Komponen keterampilan mengadakan variasi. Pada dasarnya, semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam melakukan segala kegiatan, termasuk kegiatan belajar mengajar, sehingga semua orang akan berusaha untuk memperoleh
kehidupan yang penuh variasi yang positif. Dalam keterampilan mengadakan variasi dalam proses mengajar meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama variasi dalam gaya mengajar, yang kedua variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar, yang ketiga variasi dalam meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa. Dengan dikombinasikannya ketiga komponen atau aspek dalam penggunaan atau secara integrasi, maka akan meningkatkan perhatian peserta didik, membangkitkan keinginan dan kemauan belajarnya. Komponen yang dimaksudkan sebagai berikut. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Variasi gaya mengajar ini meliputi yang pertama, variasi suara. Variasi suara ini adalah suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Yang kedua, penekanan atau focusing. Untuk memfokuskan perhatian anak didik pada satu aspek yang penting atau aspek kunci, guru dapat menggunakan secara verbal. Yang selanjutnya, yang C, pemberian waktu atau pausing. Untuk kegiatan menarik perhatian anak didik, kita perlu melakukan dengan mengubah suasana menjadi sepi, menjadi sesuatu tanpa kegiatan atau diam. Dari akhir bagian berikutnya. Yang D, kontak pandang. Bila guru berbicara atau berinteraksi dengan anak didik, sebaiknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas, menatap mata setiap anak didiknya untuk dapat membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. Dan yang E, gerakan anggota badan atau gesturing. Dengan variasi dalam mimik, gerakan kepala atau badan merupakan bagian yang penting dalam komunikasi. Yang F, pindah posisi. Perpindahan posisi guru dalam ruangan kelas dapat membantu menarik perhatian anak didik dan dapat meningkatkan kepribadian guru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu materi nomor 2 tentang variasi media dan bahan ajar. Yang A adalah variasi media pandang. Penggunaan media pandang bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik. Hal ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik pada penglihatannya. Contohnya, ada penggunaan peta, gambar, mading, dan lain sebagainya. Variasi yang kedua atau yang B adalah variasi media dengar. Penggunaan media dengar bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik untuk mendengar serta mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam pendengarannya. Media dan bahan yang dapat digunakan diantaranya tape recorder, rekaman suara, musik, video yang bersuara, dan lain sebagainya. Kemudian variasi yang nomor 3 atau yang C adalah variasi media taktil. Variasi ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyentuh dan memanipulasi benda atau bahan ajar yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Media dan bahan ajar yang digunakan dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan yang bertujuan untuk melibatkan peserta didik untuk membentuk dan memperagakan kegiatan yang sedang dilakukannya. Contohnya, penggunaan boneka ataupun wayang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu yang nomor 3 tentang variasi interaksi. Nah, yang dimaksud dengan variasi interaksi adalah frekuensi atau banyak sedikitnya pergantian aksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa secara tepat, yang mana interaksi dalam kegiatan belajar mengajar merupakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga apabila tidak ada interaksi dalam suatu kegiatan belajar mengajar, maka merupakan suatu ketidakwajaran, yang mana harus diperbaharui dengan cepat dan baik.
Adapun pola interaksi atau gaya interaksi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pola guru-murid, yang mana komunikasi sebagai aksi atau satu arah. Yang kedua, pola guru-murid-guru, yang mana ada balikan atau feedback bagi guru, tidak ada interaksi antara siswa, atau komunikasi sebagai interaksi. Yang ketiga, pola guru-murid-murid, ada balikan bagi guru, siswa saling belajar satu sama lain. Yang keempat, pola guru-murid, murid-guru, dan juga murid-murid. Interaksi ini optimal antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid. Yang mana di sini komunikasi sebagai interaksi yang multi arah. Yang kelima adalah pola melingkar, di mana setiap siswa mendapat giliran untuk mengemukakan sambutan atau jawaban dan tidak diperkenankan untuk menjawab 2 kali apabila setiap siswa atau siswa yang lain belum mendapat gilirannya. Variasi dalam pola interaksi antara guru dengan anak didik memiliki tentangan yang bergerak dari 2 kutub, yaitu yang pertama, anak didik bekerja atau belajar secara bebas tanpa campur tangan dari guru. Yang kedua, anak didik mendengarkan dengan pasif. Situasi didominasi oleh guru, di mana guru berbicara kepada anak didiknya. Perkenalkan, nama saya Hovifah Nurmala. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan mengadakan keterampilan variasi. Kelebihan mengadakan keterampilan variasi dalam proses pembelajaran adalah: yang pertama, kegiatan pembelajaran akan lebih menyenangkan bagi guru dan siswa saat proses pembelajaran dilaksanakan. Kelebihan yang kedua, yaitu siswa menjadi semangat ketika proses pembelajaran dilaksanakan karena siswa secara tidak langsung akan merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan efisien. Hal tersebut karena kesan ketika kita mengadakan variasi dalam proses pembelajaran di kelas tidak membosankan dan rasa semangat siswa untuk mempelajari materi pembelajaran yang kita sampaikan meningkat, sehingga tujuan pembelajaran pun akan tercapai secara efektif dan efisien. Selain kelebihan, tentunya mengadakan variasi pembelajaran terdapat kekurangan. Kekurangan ketika kita mengadakan variasi pembelajaran yaitu yang pertama, ketika kita mengadakan variasi pembelajaran tidak sesuai dengan materi yang kita berikan. Tentunya hal tersebut akan memberikan pemahaman kepada siswa yang salah. Pemahaman yang kita berikan kepada siswa itu salah karena kita salah mengadakan variasi pembelajaran. Yang kedua, ketika kita melaksanakan variasi pembelajaran secara berlebihan, tentunya tujuan pembelajaran akan terabaikan dan hal tersebut akan menimbulkan hal negatif dalam proses pembelajaran. Selain kita belajar tentang kelebihan dan kekurangan mengadakan variasi pembelajaran, tentunya kita harus belajar tentang hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita mengadakan variasi dalam proses pembelajaran. Hal yang kita harus perhatikan yang pertama, sebagai calon pendidik ataupun guru yang profesional, tentunya kita harus mengadakan suatu pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan dan tidak kesannya membosankan, seperti menghidupkan suasana kelas dengan memancing siswa dengan bertanya, berdiskusi, dan rasa ingin tahu siswa. Nah, variasi yang kita lakukan tentunya tidak jauh lebih seperti itu, harus membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Tapi harus diingat juga
hal yang harus kita perhatikan yang kedua yaitu kita harus mempersiapkan secara matang variasi yang dapat kita sampaikan sehingga materi dapat tersampaikan secara jelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Harus kita persiapkan terlebih dahulu secara matang, dapat juga dimasukkan ke dalam satuan pembelajaran. Yang ketiga, hal yang harus kita perhatikan yaitu kita tidak boleh secara berlebihan memberikan variasi dalam proses pembelajaran sesuai porsinya, sesuai materi yang kita ajarkan kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat terjalan atau tercapai secara efektif dan efisien karena kita melaksanakan variasi pembelajaran itu tidak secara berlebihan. Kita harus mengurangi ataupun tidak melakukan variasi pembelajaran yang berlebihan. Tentunya kita harus tetap menomorsatukan tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita belajar tentang keterampilan variasi dalam proses pembelajaran, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam hal ini yaitu untuk mengadakan keterampilan variasi dalam proses pembelajaran, kita harus menyadari bahwasanya kita akan membentuk suatu kelas yang tidak membosankan dan tapi kita tetap berfokus pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kita juga berfokus pada materi yang kita ajarkan. Variasi yang kita lakukan adalah upaya kita sebagai calon pendidik ataupun guru itu membuat kelas tidak membosankan dan membangkitkan rasa semangat dan ingin tahu siswa untuk belajar yang belum mereka ketahui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon